Selamat mendengarkan podcast ini. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa pokok pengajaran mengenai keselamatan itu sangat penting dan sentral sekali, saudaraku. Kalau orang memahami keselamatan keliru, maka dia gagal memahami kekristenan yang benar. Ini bukan karena saya sedang membahas mengenai keselamatan ya saudara. Memang kalau orang memahami salah apa itu keselamatan, dia juga akan gagal memahami kekristenan yang benar. Dan ini pasti mempengaruhi kualitas hidup kekristenannya. Dewasa ini di Indonesia, ya, di tengah gelombang perubahan-perubahan dan pergeseran hidup kekristenan, Anda melihat bagaimana gereja sibuk berekspansi untuk menambah jumlah anggota, memperbesar bangunan gereja, dan berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan lain. Dan rasa-rasanya, faktanya demikian, belum pernah dalam sejarah gereja di Indonesia, gereja menggeliat seperti 30 tahun belakangan ini. Belum pernah. Saya kira masukin tahun ke-40. 30-40 tahun. Udah 3-4 dasawarsa ini. Dan banyak pemimpin-pemimpin gereja yang memiliki akses untuk berbicara kepada banyak orang lewat berbagai media, televisi, radio, dan lain sebagainya. Dan semakin banyak jumlah orang yang mendengar pengajaran mereka. Tetapi, ironisnya, yang disampaikan tidak memuat pengajaran yang memiliki landasan doktrin yang benar. Khotbah-khotbahnya diisi dengan kesaksian-kesaksian dan khotbah yang tidak memiliki dasar hermeneutik, ilmu tafsir, eksegesis yang mapan sesuai dengan nafas Alkitab. Ironis, sementara gereja menggeliat begitu hebat, secara lahiriah gereja mengalami kebangunan rohani, tetapi kualitas gereja kurang baik. Sebab jemaat tidak diperlengkapi dengan pengertian akan kebenaran secara memadai. Nah, kalau orang tuanya saja sudah tidak memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, bagaimana dengan anak-anak dan generasi penerus? Sementara berbagai media, ya, televisi, internet, dan lain sebagainya, menjejali anak-anak Kristen dengan filosofi yang tidak sesuai dengan nafas Kristen. Dan ini merupakan kerentanan yang harus benar-benar memprihatinkan, harus menggelisahkan kita, sehingga kita melihat banyak orang-orang Kristen yang mudah pindah agama karena tidak memiliki landasan berpikir yang benar. Bahkan Bapak Ibu, lagu-lagu rohani, pernyataan-pernyataan Kristiani yang diucapkan banyak orang Kristen itu tidak memiliki struktur berpikir yang jelas. Misalnya begini, saudara berkata begini, berjalan dengan kuasa darahnya, kira-kira apa artinya? Coba, Tuhan beri kita kemenangan, menang yang gimana? Bukti kemenangan yang diucapkan itu yang bagaimana? Serukan namanya, gimana? Yesus, begitu. Saya memperhatikan pengkhotbah-pengkhotbah ya, di televisi ya, lancar bicaranya. Tapi itu maknanya tidak jelas, struktur berpikirnya tidak jelas, bangunan berpikirnya tidak jelas. Bahkan kalimat-kalimat yang sudah biasa kita dengar dan kelihatannya sudah dipahami. Seperti misalnya begini, Ia datang untuk menebus dosa-dosa kita, dan oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Yang gitu, coba, sekarang dibedah, artinya apa? Dia menebus dosa-dosa kita. Kenapa ada kata menebus? Ini digadaikan atau diapakan? Dosa-dosa kita. Kok dosanya jamak? Kenapa nggak dosa kita saja? Atau dosa-dosa itu bermaksud, apakah dimaksud dengan perbuatan yang salah? Sehingga oleh anugerahnya kita diselamatkan. Anugerah itu apa? Oh, pemberian cuma-cuma. Lalu kalau sudah cuma-cuma, kita diselamatkan. Selamat itu yang bagaimana? Oleh kebaikan Tuhan dan kasih setianya, kita menjadi umat Tuhan. Artinya menjadi umat Tuhan itu jadi orang Kristen gitu. Kalau dalam gereja karismatik misalnya, itu lebih
Lebih mengerikan lagi itu kadang-kadang. Misalnya begini, rasakan hadirat Tuhan. Rasakan. Iya, aku rasakan. Apa begitu rasakan hadirat Tuhan? Itu hipnosisme Kristen atau betul-betul hadirat Tuhan? Oke, hadirat Tuhan. Apakah hanya pada waktu kita di gereja rasakan hadirat Tuhan? Kalau Tuhan Maha Hadir, Anda rasakan nggak hadiratnya waktu naik mobil? Bangunan berpikirnya, struktur berpikirnya nggak jelas. Nggak jelas. Banyak lagi, saudara. Banyak lagi. Oleh kasihnya kita dipulihkan, betul nggak? Kalimatnya benar dong. Oleh kasihnya kita dipulihkan, betul nggak? Oke, oleh kasihnya artinya kebaikan dan kasihnya, betul. Kita dipulihkan. Apanya dipulihkan? Kalau ditanya, "Yuk dipulihkan Tuhan?" Amin. Apanya? Coba saya mau lihat bukti apanya dipulihkan. Bahkan hal-hal yang prinsip tapi kurang dibedah. Misalnya begini. Oleh karena dosa manusia terpisah dari Allah. Sekarang anugerah kita diperdamaikan. Sekarang kita sudah berdamai dengan Allah. Apa itu berdamai dengan Allah? Sudah berdamai. Merasain nggak damai itu gimana? Anda merasakan nggak damai itu apa dengan Tuhan? Berdamai. Kalau kita musuhan sama orang, kita berdamai. Kalau kita musuhan sama orang, kita berdamai. Tahu dong rasanya berdamai. Ada rekonsiliasi dong. Oh, sekarang sudah berdamai dengan Allah itu gimana bentuknya? Pengalamannya gimana? Dan sebagian besar itu merasa sudah didamaikan. Allah seperti bertepuk sebelah tangan, bukan? Struktur berpikirnya tidak jelas, bangunan berpikirnya tidak jelas. Makanya betapa mahalnya kita di sini belajar firman ini, betapa pentingnya. Kalau saudara menganggap ini tidak penting, ya saudara nggak punya niat untuk menjadi anak Tuhan. Itu belum hal yang lebih misteri lagi loh, surga. Itu lebih misteri lagi tuh nanti. Padahal harus tahu tujuan kita surga kok. Muara kita ke surga kok. Kita pasti mati. Kalau kita tidak tahu dengan jelas, pantesan takut mati. Karena kematian menyimpan berjuta misteri. Harus dibedah dong. Jelas surga itu apa. Kita yang dulu musuh sekarang jadi sekutu Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Kalimat itu benar. Tapi struktur berpikirnya benar enggak? Alkitab ditulis itu paling cepat tahun 40 sampai tahun 90 sampai 100 Masehi. Itu masa aniaya yang luar biasa sepanjang itu. Nggak ada orang Kristen setengah-setengah. Hampir nggak ada. Artinya cenderung sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah pasti terlempar. Sungguh-sungguh baru bisa. Sebab kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus yang dihadapi agama Yahudi, orang-orang Yahudi yang benci kekristenan dan kekaisaran Roma. Bisa kehilangan keluarga negara, bisa dikucilkan, masuk penjara, dibunuh mati, dipancung. Siapa yang mau menjadi Kristen dengan situasi seperti itu? Tapi kalau menjadi Kristen pasti sungguh-sungguh, betul? Ngertinya mesti ngerti bener. Kalau enggak, tidak punya pengharapan. Bagaimana mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka? Nah sekarang kita menjadi orang Kristen yang nyaman-nyaman lalu kita bisa masuk surga, ya. Rata-rata sebagian saudara ini ya masih mencintai dunia. Hanya belum menghujat roh. Kalau diteruskan begini Anda kawin dengan dunia. Saya tidak mengatakan Anda masuk neraka. Kalau Anda berbuat baik, Anda dihakimi perbuatan, Anda bisa masuk, dunia akan datang. Tapi jadi anak Allah itu berbeda. Harus seperti Tuhan Yesus. Rata-rata sebagian besar saudara ini ya sudah kurang berani membayar harganya. Karena saudara merasa bahwa hidup itu hanya sekali di sini. Maka dijelaskan lagi nanti surga itu apa. Rata-rata sebagian besar saudara ini mau hidup wajar. Wajar, tapi ada plusnya. Plusnya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi sungguh-sungguhnya itu standar saudara bukan standarnya Tuhan Yesus. Kalau saudara sungguh-sungguh itu standarnya Tuhan Yesus, bukan standarnya manusia. Saya saja sekarang baru belajar standarnya Tuhan Yesus. Kalau saudara mau ikuti ya ayo. Kalau nggak mau ikuti ya saya tinggal. Ini revolusi. Revolusi itu makan korban. Makan korban. Keselamatan itu apa?
harus dibedah dengan teliti. Dan saudara sudah sering mendengar, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itu jantung dari kekristenan, saudaraku. Jantung pengajaran kita. Gagal memahami doktrin ini, itu gagal memahami banyak kebenaran lain dalam Alkitab. Dan kekristenan saudara pasti pepesan kosong. Oke, Anda sudah tahu sekarang. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Apa itu rancangan semula? Oke, tahu apa itu rancangan semula. Anda berani nggak membayar harganya? Makanya saya mesti ngomong jujur, saya ini pesimis. Sudah mulai ada unsur pesimisnya. Ya nggak pesimis total. Kalau pesimis total saya nggak akan melangkahkan kaki datang ke tempat ini. Pesimis saya. Nggak jaminan orang yang tiap kali dengar khotbah selalu jadi benar, jadi rusak juga ada. Ada, dan mungkin juga bisa dikatakan banyak gitu. Memang dia tidak berani mau benar. Oke, formulanya jelas. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Apa itu rancangan semula? Oke, belajar apa itu rancangan semula. Rata-rata saudara sudah terlanjur lama menikmati dunia. Perspektif Anda itu perspektif duniawi. Tidak berani membayar harganya. Udah terlanjur biasa mendapatkan barang palsu dengan harga murah. Tapi Anda tidak tahu itu barang palsu. Sekarang kita baru belajar barang yang asli dengan harga yang mustahil bisa dibayar. Tapi Tuhan menjanjikan yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kamu punya 10.000, musuhmu 20.000, kasih dulu 10.000. Itu. Nah 10.000-nya Anda nggak kasih, Anda cuma kasih 100, kasih 200, kasih 1.000, kasih 5.000 aja belum, nutup. Saudara yang tekun mendengar suara kebenaran saja belum tentu berubah secara signifikan loh. Karena udah terlalu lama di dunia. Kalau nggak punya ini, nggak punya itu, nggak lengkap gitu loh. Ya sudah. Yang kawin dengan dunia itu bukan hanya orang kaya, orang miskin yang masih ingin kaya dan berharap dengan perbaikan ekonomi itu dia lebih lengkap, lebih bahagia, lebih menunjang. Nah, itu juga udah mau kawin kalau udah berpikir begitu. Lalu gimana Pak? Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki hari ini. Bersyukurlah dan tataplah langit baru, bumi baru. Maksimalkan semua potensi, bekerja, cari nafkah, jaga kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau Anda punya lebih, Anda mesti dipimpin Roh Kudus dengan lebih ini, Anda boleh pakai untuk apa? Kalau selama ini kan kita nggak mikir lebih, rumah lebih gede, mobil lebih mewah, berlian lebih kinclong. Yang begini masuk keluarga Allah udah nggak mungkin. Taruhan nama gua, nggak bisa. Waduh Pak, jangan bikin begitu Pak. Memang begitu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus yang menyelipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Kalau kamu mau menjadi murid bisa berkembang, kamu harus melepaskan diri dari segala milik. Saudara memberikan seluruh harta saudara pun bisa tanpa kasih. Apalagi tidak memberikan seluruh harta saudara. Apalagi memberikan seluruh harta aja belum dengan kasih kok. Apalagi tidak bersedia. Yang bersedia nih belum dengan kasih. Lalu gimana Pak? Dengan kasih itu artinya dengan kepekaan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan kepekaan itu dibangun dari kecerdasan roh. Kecerdasan roh itu dari firman yang kita pelajari dan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau saya berkata hidup ini singkat, orang tidak mengerti, saudara. Tuhan Yesus datang itu mengubah dunia. Yang diubah itu manusianya. Dan manusia yang diubah sampai tingkat korpus teliti itu mengubah dunia juga. Dunia akan di lautan api. Yang merubah dunia di lautan api itu orang-orang Kristen. Ketika jumlah korpus teliti cukup, iblis baru bisa dihancurkan. Dan orang-orang ini akan diangkat. Yang lain ditinggalkan bersama dengan Lucifer. Anda nggak punya kesempatan untuk bisa ketemu Tuhan. Lah, kok berani-beraninya? Ya tapi itu kan nanti Pak, kita mah nggak jahat, kita mah nggak maksud untuk mengkhianati Yesus.
You tidak bermaksud, tetapi tindakan you menunjukkan you tidak mencintai Tuhan secara benar. Makanya bangunan berpikir kita harus benar, ya, struktur berpikir kita harus jelas, saudaraku. Ya. Dan perubahan ini tidak bisa cepat, ya. Perlu proses bertahap, saudaraku. Ya. Dan saya harap di antara saudara-saudara sekalian ini ada orang-orang yang bisa mentas, ya. Dientaskan seperti telur itu pecah. Itu baru lahir baru. Dan itu baru bisa menemani saya dalam pelayanan. Kalau enggak, you cuma berorganisasi. Enggak bisa diajak menangis bersama memikul beban ini. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi memang terus terang ya saudara, bukan ngancam ya. Saya menakutkan saudara. Saudara yang tidak mau all out. Menakutkan. Tapi saya akan menjadi keteduhan, jadi sahabat baik bagi saudara yang mau all out buat Tuhan. Oleh sebab itu satu langkah yang harus saya lakukan ya, saya harus betul-betul terbukti bahwa saya tidak mencari keuntungan dalam pelayanan ini. Harus terbukti saya bersih. Kalau enggak, rusak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terbukti bahwa saya betul-betul nggak ada vested interest. Memang waktu nanti akan membuktikan, saudaraku sekalian. Dan sekarang juga saya menyadari saya belum menakjubkan gitu, belum mengagumkan, ibarat terangnya masih belum 10.000 watt lah gitu. Saya belum. Tapi saya belajar terus. Belum sempurna, tapi saya belajar terus. Sudah mulai belajar dari menit pertama, menit kedua, pikiranku bersih, tindakanku bersih, terus gitu. Jadi keselamatan itu bukan hanya bebas dari neraka, diperkenankan masuk surga. Waduh, kalau konsepnya hanya begini, saudaraku, orang-orang Kristen pasti hanya kulit, tidak menyentuh inti kekristenan. Kekristenannya hanya sekedar agama yang dihiasi dengan kegiatan keberagamaan, sebab nanti akan pindah dari neraka ke surga. Sudah ke surga. Ke surga itu bukan nanti, sekarang pindahnya itu sekarang. Halo? Di mana hartamu, di situ hatimu. Selamat tuh sekarang, bukan nanti. Proses keselamatan tuh sekarang. Maka di dalam pembahasan mengenai keselamatan itu, keselamatan dilihat dari 3 dimensi. Dimensi masa lalu dikerjakan Tuhan Yesus, selesai. Dimensi hari ini kita kerjakan. Betul? Dimensi yang akan datang ketika kita masuk surga, selamat. Itu penggenapan, pemenuhan proses keselamatan itu. Kan prosesnya dikerjakan Tuhan di kayu salib, betul? Nggak perlu diulang lagi kan? Itu keselamatan ditinjau dari dimensi masa lalu. Past tense. Presentnya kita kerjakan. Future-nya waktu kita menginjak surga. Nah, orang itu cuma lihat future dan menginjak past tense. Presentnya nggak diurusin. Dia telah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Nanti aku masuk surga. Presentnya nggak dikerjakan. Pengertian keselamatan yang dangkal ini, saudaraku sekalian, dan mendangkalkan pikiran ini sangat berpotensi sesat dan membuat orang tidak selamat. Dan kalau seseorang atau gereja dengan konsep keselamatan yang tidak lengkap itu, maka mulai menekankan hal-hal yang minor dalam pengajaran gereja dan tidak menekankan inti keselamatan, yaitu perubahan karakter menuju kesempurnaan. Tidak memindahkan orang ke surga mulai sekarang. Nanti penekanannya ya, kalau di gereja tertentu, di liturginya, di ritualnya, ribet soal itu. Kalau di gereja-gereja tertentu, kemakmuran. Di sini ada penjelasan juga khusus mengenai relasi keselamatan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang minor akhirnya jadi mayor. Pengertian keselamatan yang dangkal ini mengaburkan kebenaran mengenai keselamatan yang ditawarkan Injil yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Analoginya dengan keselamatan ini adalah sekolah. Ya, saya sudah sering mengatakan, apa sekolah itu jadi sarjana? Enggak. Sekolah itu proses belajar mengajar, betul? Konvergensi, kalau ketemu, betul? Sinergi, anak jadi pinter, jadi sarjana. Allah berusaha, kita merespon. Nah,
penjelasan keselamatan hanya oleh anugerah, seakan-akan respon manusia tidak dihargai, itu merusak. Makanya ada orang-orang saya marah banget terhadap teologi itu. Ya saya juga ikut marah sebenarnya, cuman hendaknya jangan sampai terlalu meledak lah. Itu kalau Anda googling tuh ya di internet, waduh, memang lebih banyak yang pro keselamatan karena anugerah, respon seakan-akan tidak punya peran. Lebih banyak. Tapi ada yang mengatakan sesat, marah bener. Tapi saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak usah ikut-ikutan masuk di perdebatan itu, ya, nggak perlu. Nah, dalam perkembangan dewasa ini berbicara mengenai keselamatan, ada indikasi dihubungkan dengan berkat jasmani atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Khususnya geliat gereja di Indonesia beberapa dasar belakangan ini. Seakan-akan keselamatan adalah jalan untuk membebaskan manusia bukan saja dari api neraka, tapi juga kesulitan hidup. Bahkan api neraka itu dikesampingkan, itu nanti. Sekarang persoalannya bagaimana pemulihan ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Orientasi keselamatan yang seharusnya berpusat pada kebutuhan rohani, yaitu perubahan karakter dari manusia berdosa menjadi seperti Allah, berubah pada orientasi pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah menekankan sama sekali kebutuhan jasmani. Sama sekali. Ada mungkin tanya, ya kan Tuhan Yesus kan full timer. Tuhan itu bijaksana. Injil itu semua orang. Berikanlah kami makan kami pada hari secukupnya. Maksudnya suruh bekerja. Tulisan rasul-rasul juga mengajarkan kita bekerja memaksimalkan potensi. Tetapi sama sekali nggak ada penekanan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dunia bukan rumahmu, asal makan pakaian cukup. Kamu bukan dari dunia ini. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Semua rohani, surgawi, heavenly. Makanya jadi Kristen itu sebenarnya cuma membangun heavenly society, masyarakat surga. Nah kalau begini kan pesimis kan Bu, ya Pak? Siapa yang mau jadi masyarakat surga? Karena orang mau jadi masyarakat dunia juga masyarakat surga. Saya tidak mengatakan Anda boleh hidup suka-suka sampai jadi batu sandungan. Tapi kalau Anda memilih jadi masyarakat surgawi, hatimu tidak boleh terikat dengan dunia. Anda lihatnya, tidak sedikit komunitas yang sebenarnya itu duniawi, cuman bungkusnya itu Tuhan. Tuhan dipuji, Tuhan disembah, Tuhan diandalkan. Tapi goalnya, orientasi itu berkat jasmani. Setan itu kalau Tuhan bisa melingkar di pohon-pohon baik dan jahat, itu belum setan pinter. Setan juga bisa melingkar di mimbar-mimbar gereja yang mestinya mengalirkan buah pohon kehidupan, kebenaran maksudnya. Dia melingkar di situ. Bahkan sekolah Alkitab pun mencetak orang-orang yang cari hidup. Mau hidup wajar dengan cara jadi pendeta. Tantangannya lebih kecil. Tapi orang memandang, waduh, jadi pendeta loh, hebat loh. Dia meninggalkan dunia. Enggak, meninggalkan dunia bukan soal jadi pendeta, soal sikap hati, bro. Bukan soal jadi pendetanya, bro. Saya bicara ini sebagai pengajar sekolah teologi sampai hari ini. Saya bisa tahu itu. Saya bisa tahu. Sampai akhirnya ya saya mulai punya cara lain untuk mempersiapkan para teolog itu, gereja lah sekolah Alkitab. Jadi keselamatan versi yang lain ini bertentangan dengan Injil yang murni. Anda tahu itu keselamatan versi setan. Satan salvation. Itu tidak bisa dikompromikan, ditolerir sama sekali. Dan itu lebih laku di pasaran. Di kalangan banyak orang Kristen lebih digemari. Kalau hal itu berlarut-larut, maka jemaat tidak akan pernah lagi bisa menerima pengajaran yang benar. Tidak akan pernah bisa. Buktinya sebagian saudara ini sudah nyaris nggak bisa lagi. Di sini Anda bukan hanya mau mendengar dan tahu, di sini Anda harus berani bayar harganya. Kalau enggak, ya terserah situ. Saya sudah sering kali mengatakan, saya ulangi lagi ya, kalau sudah lihat neraka,
Anda mengharapkan saya berbicara lebih keras dari ini. Anda mengharapkan saya berkhotbah lebih keras dari sekarang. Saya mau cerita bahwa saya ini desperate lihat khotbah-khotbah ini kok kacau nih orang-orang. Kok pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau aku di lingkungan gereja-gereja seperti ini, aku juga jadi kayak nggak betah itu. Wah, nggak betah saya. Kepanasan gitu, saudara. Nggak benar ini. Nah, teologi kemakmuran itu memang menyenangkan khususnya bagi orang Kristen yang baru menjadi Kristen. Tapi saudara, orang-orang Kristen lama pun yang tidak berani membayar harga mahal ikut Tuhan Yesus, yang masih mencintai dunia, cocok dengan teologi kemakmuran itu. Dan itu penyesatan. Mungkin Anda berpikir gini, kepahitan apa nih pendeta saya bisa begini? Saya nggak ada kepahitan apa-apa, saudara. Saya lihat firman lalu saya stres. Yang benar tuh ini. Itu mengkhianati Tuhan Yesus. Harga darah yang ditumpahkan itu tak ternilai. Tuhan Yesus punya segala kemuliaan. Dia tinggalkan supaya kita menjadi manusia seperti yang direncanakan oleh Allah. Lalu Allah jadi manusia biasa saja. Orang-orang baik-baik. Mubazir dong. Sekarang kalau punya mama ya, pagi jam 4 bangun bikin pisang goreng. Sampai jam 12 siang, jam 1 siang baru pulang. Lalu mama punya cita-cita nanti kamu sudah kuliah ya nak. Mama ini siapin duitnya. Tuh 1.000, 2.000 mama kumpulkan kamu bisa kuliah. Lalu anaknya kelas 6 SD berkata, udah mama cukup. Enggak nak, kamu mesti kuliah. SMA minimal. Enggak. You tahu enggak? Itu aja udah nyakitin orang tua. Betul. Nah Tuhan Yesus lebih dari itu. Saya juga tahu menjadi manusia kelas corpus delicti itu juga berat banget, saudara. Kita juga tidak suka. Daging kita juga tidak suka. Tapi kalau ini pilihan yang terbaik, kita harus maksa diri. Kita pilih yang ini. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Peka dengan suara Tuhan. Lalu melakukan apa yang Dia ingini. Aduh, itu kan mustahil. Tapi kalau kita tahu ini pilihan terbaik, ya kita kejar. Kita kejar, saudaraku. Lalu Anda tahu nggak, kalau orang sedang menggumuli hal ini, seperti yang saya katakan, fokus saya sekarang udah bukan pelayanan lagi. Pelayanan gereja maksudnya. Dagang kali Pak? Enggak, diri sendiri. Aku mau menjadi seorang yang pantas disebut corpus delicti. Akhirnya, saat ini datang 5 orang pun asal serius kita senang. Betul. Tapi kalau enggak begitu, kalau kurang banyak, aduh kok dikit amat ya. Tapi kalau kita fokusnya jelas, kita mau menyampaikan firman seorang jadi corpus delicti, yang datang 5 orang saja, kita udah cukup. Sungguh, kita nggak akan berebut kedudukan dari ketua sinode atau ketua wilayah gereja. You ambil, gua ngurusin aja belum beres. Kalau sekarang ya kita berdoa begini saja ya, oh Tuhan Yesus, aku mau melakukan kehendak-Mu. Udah nggak berani ngomong gitu. Tuhan bilang jangan cangkem tok. Lakukan. Lindungi aku Tuhan, lindungi. Kamu jangan menghina aku. Kamu milikku. Kayak aku udah ngelindungin kamu saja. Kalau klaim janji Tuhan, itu menghina Tuhan. Itu melecehkan Tuhan loh. Tuhan tidak perlu diklaim. Dia setia. Lalu yang diklaim itu mananya? Tunjukkan yang mana yang mau diklaim. Janji mana? Yang you harus klaim ini janji mana? Dia menyertai kita. Roh Kudus tahu dalam dirimu. Apalagi yang kurang? Klaim janjinya. Janji mana yang diklaim? Nggak perlu diklaim. Nggak perlu diingat-ingatkan. Dia maha kudus, maha setia, maha mulia. Pribadinya maha sempurna, maha agung. Klaim. Aku klaim janjimu Tuhan. Bikin orang Kristen meragukan Tuhan, saudaraku. Kalau saya sudah duduk di kursi pesawat, Tuhan aku mau pergi. Amin. Ini mau bolak-balik kemana pesawat ini? Aku milikmu, terserah Tuhan. Udah nyaman, tidur saya. Ya udah mau apa? Kalau Tuhan, kuserahkan hidupku dan orang yang kukasih dalam tanganmu sepanjang kawal malam. Amin. Pasti dilindungi. Kenapa?
Aku sudah menyerahkan dalam tangan Tuhanku yang setia. Dia tidak mungkin mengingkari apa yang dia katakan menyertai aku sampai akhir zaman. Tidak akan mengingkari cintanya bagiku. Yang mengingkari itu aku, bukan dia. Melecehkan Tuhan itu. Klaim janji Tuhan. Janji yang mana? Bener-bener kamu itu sama Tuhan kurang ajar tahu. Kau Tuhan pakai tanganmu. Kau temenmu apa Tuhan? Kok keselamatan disimpangkan saudaraku sekalian? Perjalanan ini perjalanan untuk ke surga, bukan nanti, sekarang mulai pindahnya. Paulus berkata ke aku berlari, betul nggak? Hari ini capek kan? Dia menangkap aku supaya aku menangkap dia. Dia memilih aku supaya aku memilih dia. Dia memilih aku, lalu kau pilih siapa? Udah dipilih, lalu ya udah dipilih aku. Kurang ajar nggak itu? Tapi kau memilih dunia, kau mengkhianati Tuhan. Mungkin yang baru dengar khotbah saya bilang gini, itu pendeta kok emosi banget sih? Bu, Pak, kalau you lihat neraka, you mengharapkan saya berkhotbah lebih keras. Saya cuma mengajak saudara jadi orang-orang yang mulia dalam kerajaan surga. Saya cuma satu kalimat saya ucapkan, one day kamu akan tahu di mana tempatmu. One day kamu akan tahu di mana tempatmu. Kita akan buktikan nanti di mana tempatmu. Saya tidak ingin kamu di tempat yang salah. Keagungan duit, keagungan kekayaan, keagungan nama besar, keagungan penampilan tidak ada artinya. Dunia fana itu saudaraku. Dan kalau Anda punya masalah hari ini, jangan membuat Anda tenggelam. Biarlah masalah itu membuat Anda jadi patah hati dengan dunia dan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, aku datang memberi hidup, itu hidupnya dia. Kalau orang pengertiannya kan begini, oh dia memberikan hidupnya mati di kayu salib. Gaya hidupnya. Kami sudah menyaksikan hidupnya. Hidup anak Allah di narasumber. Dan kami juga memanifestasikan hidupnya. Artinya, aku belajar hidupnya, aku memanifestasikan hidupku, supaya kamu juga boleh persekutuan bersama dengan kami, dan bersama Bapa dan Anak. Wah, itu hebat itu. Jadi begini, Tuhan Yesus memberikan contoh, Yohanes, Petrus, dan murid-muridnya mengikuti jejaknya, lalu terus sampai kita. Nah, bisa ada misling, tahu misling? Nggak lebih contoh, udah hilang contohnya. Sekarang kalau kita sadar, kita balik, kita jadi contoh. Kalau kita kehilangan role model, kita yang harus menjadi role model lagi. Kalau cuma mau jadi pengkhotbah yang ngomong bagus, nyanyi nangis-nangis, pakai bahasa Yunani Ibrani, saya bisa. Lalu pulang dikasih amplop, saya bisa. Itu sudah, it's not my game. Itu bukan game saya, saudara. Game kita sekarang adalah kita belajar hidupnya. Hidup kelimpahan, very highly in quality, perisos yang sering saya katakan itu. Tinggi dalam kualitas. Itu ditentukan oleh ketaatan kita kepada Bapa, kecintaan kita kepada Bapa, penghormatan kita kepada Bapa. Di sini ini kualitasnya. Jangan lagi saudara melirik perkara dunia untuk membuat kualitas hidup saudara. Cantik, ganteng, kendaraan, rumah, mobil, pangkat. Itu semua sarana kita mengabdi kepada Tuhan. Tapi kualitas hidup yang berkelimpahan, perisos, very high in quality, tinggi dalam kualitas, itu di sini. Tapi sekarang ya saudara, banyak orang kalau saya bicara soal kuasa Tuhan, itu terus dikaitkan dengan kehidupan fisik jasmani. Waduh, lagu-lagu yang dinyanyikan, yang tren-tren itu tidak punya struktur bangunan yang baik. Kalimatnya sendiri mungkin gak salah, tapi karena orang tidak punya struktur bangunan yang benar, sehingga menyanyi tanpa pengertian. 2 Petrus pasal 1, kita baca dulu saudaraku. Ayat 3. Demikian firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan kita. Hidup saleh oleh pengenalan.
Jadi kalau kita nggak pernah belajar pengenalan, di gereja ikut misa, kebaktian, yang diajarkan Allah itu baik, sungguh sangat baik. Baiknya itu apa? Bahkan yang ingin puji-pujian sendiri belum tentu nasibnya baik loh. Nggak punya bangunan berpikir yang benar, baiknya bagaimana gitu. Kalau kita tanya orang tadi tuh, itu baik ya baik, baiknya gimana? Puji Tuhan oleh karena anugerahnya hari ini aku ada sebagaimana aku ada, adanya gimana? Kau punya orang tua di kampung, kamu sudah balas belum? Belum. Waduh. Termasuk itu. WL-WL yang bilang Allah itu baik, luar biasa. Lu sendiri hidup nggak jelas. Realistis nggak kita berpikir? Realistis. Kristen itu kehidupan tiap hari. Kenalilah Allahmu, jangan cuma dengar khotbah, dengerin CD khotbah, ulangi lagi. Baca terus. Yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, yang membinasakan dunia. Mengenakan kodrat ilahi oleh pengenalan Allah, kuasanya yang ajaib. Kuasa di situ untuk hidup saleh, bukan untuk macam-macam, bukan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Lihat orang-orang dunia juga punya pengalaman, punya pergumulan yang sama seperti kita. Bila karakter seseorang berubah, maka sebagai dampaknya segala sesuatu yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan jasmani juga berubah. Karakter yang dibaharui akan membuat orang rajin, bekerja jujur dan cerdas. Percaya, kalau Anda bilang saya lebay, yuk buktikan. Kalau karaktermu bagus, kamu jadi cerdas. Cerdas di bidangmu, bukan cerdas dalam firman Tuhan saja. Di bidangmu, cerdas cari duit, cerdas ngadepin orang, cerdas ngatur duit, cerdas. Buktikan kalau Anda anggap saya main-main. Cerdas. Karakter yang diperbaharui, karakter Kristus, jadi cerdas. Percaya deh, aduh saudaraku, batu jadi duit tuh saudara. Anda akan punya akal banyak untuk cari uang. Akal banyak untuk bisa melestarikan hidupmu dan rumah tanggamu. Jadi kalau seorang mengaku sudah selamat tapi karakternya tidak berubah, malas bekerja, tidak tekun, tidak jujur, menjadi beban bagi orang lain, ya, benalu, simbiosis parasitisme, tidak memiliki pola hidup yang sehat, tidak tanggung jawab, tidak produktif, dia belum berubah dengan benar. Mungkin udah, tapi tidak signifikan. Kristen yang benar itu dicari orang yang dibutuhkan. Pasti. Ingat ini. Dimanapun Anda akan dicari orang, akan dibutuhkan orang. Amin.